Duduk Islami. Baca kali ini. Apa? Dengan bahasa Naga. Yuk, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari anak-anak sebelum mulai belajar PAI, kita berdoa dulu ya. Ya. Berdoa mulai. Boleh buat mainan, ayam. Nanti kamu diomelin sama Gus Jawa. Ya, jangan. Ya. Coba nggak boleh buat mainan ya, Mas. Ya. Sekarang buka bukunya, buku PAI. Ya, yang LKS. Bawa LKS enggak? Bawa. Ayo, yang bawa. Ya. Oke deh. Apa itu? Hah? Gunung. Oh. Itu yang suruh buat peta konsep. Oh, suruh dulu. Ya. Mana punya? Punya udah dibuang. Ini punya saya sendiri. Ya, siap? Udah siap pelajaran belum nih? Oke. Kita training dulu. Ayo, Mbak. Pelajaran dulu. Ya, sekarang Mas Eko tidur dulu deh. Mau main training dulu. Kita main tepuk. Kalau Mas Eko bilang satu, nanti kalian oh, oke. Yes. Kalau tepuk satu, yes. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga, semangat. Konsentrasi. Siap belajar. Ayo, ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk tangan. Oke. Sekarang Mas Eko mau masuk ke materi baru tentang kisah Nabi Syuaib. Dibuka atasnya. Itu bab terakhir. Bab 4. Bab 5. Sudah nabi bab 5 ini BAB Ya, itu. halaman 30. Halaman 30. Turun darah Ya. sip aku tak buka ini loh. Ini langsung akan 60. Bagi. Udah siap semua tesnya? Nah, siapa yang tahu Nabi Syuaib atau siapa yang udah pernah dengar kisah Nabi Syuaib? Belum. Jadi Nabi Syuaib itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Gusti Allah kepada kaum Madian. Siapa kaum Madian? Ada yang udah tahu? Belum. Kaum Madian adalah kaum atau sekelompok orang yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu kan punya anak. Ada 3. Nabi Ismail, Nabi Ishak, sama Madian. Nah, Madian ini nanti keturunan-keturunannya membentuk sebuah semacam suku atau kelompok, ya. Nah, karena kaum Madian ini semakin lama semakin melenceng dari ajaran agama Nabi Ibrahim, jadi diutuslah Nabi Syuaib.
Baik. Nah, sekarang Mas Eko mau itu sih sebenarnya mau ngajak nonton film mau? Pertama-tama hematnya gimana ya? Di sini atau di mana? Mejanya dimundurin atau gimana? Laptop udah nggak kepake kayaknya Pak. Laptop kayaknya udah nggak kepake. Nah, mau pakai. Tapi coba saya tanya ke Pak Bis dulu ya. Mau di sini aja atau di lab? Oh, di lab. Oke deh. Bawa buku. Ya, bawa buku tulis ya. Buku tulis KAI sama LKS di bawah. Oke? Ya. Ayo. Ya. Siap. Jangan mau. Ya udah. Udah siap semua nih? Udah siap semua ya? Masih masukin ya? Ada yang susah nulisnya? Ya. Kalau nggak salah bisa disimpan di kolom. Iya. Masih audio laptop. Kalau ini udah oh udah adanya bagus ya. Oh.
dengan udara yang sangat panas. Danau dan sungai mengering dalam sekejap. Sumur pun sudah tidak berair lagi. Perlahan-lahan, tanah pertanian mengering dan gagal panen terjadi di mana-mana. Ternak-ternak pun mati. Kapan hujan akan turun? Aku sungguh tidak tahan lagi. Panas ini sungguh menyiksa. Tidak lama kemudian, awan hitam menggulung menutupi langit. Orang-orang pun berhamburan menuju keluar rumah. Hore! Akhirnya hujan akan turun. Sejuknya, awan ini akan menyelamatkan kita. Begitulah, mereka mengira bahwa awan hitam itu akan menurunkan hujan. Sesaat kemudian, gumpalan-gumpalan api yang sangat panas jatuh dari awan hitam tersebut mengenai orang-orang yang berkerumun di bawahnya. Gumpalan api itu sangat panas dan membakar apa saja yang disentuhnya. Semua orang berteriak meminta pertolongan. Mereka berlari ke segala arah untuk mencari tempat berlindung. Namun, tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka. Suara gemuruh yang sangat keras terdengar seperti ribuan guntur. Tiba-tiba saja, tanah bergetar dan berguncang dengan dahsyat. Sungguh bencana yang sangat besar. Tidak ada satupun orang yang selamat. Mereka yang selalu berbuat curang, menentang Nabi Allah dan ingkar terhadap Allah, tertimbun untuk selamanya. Itulah hukuman dari Allah untuk kaum Madian. Yang tahu itu yang itu siapa? Cuma yang tahu. Membaca adalah jendela ilmu. Kami memiliki ratusan kisah seram. Ada seri fiksi Muslim, ada juga seri Abu Nawas, dan kisah inspirasi. Ya, itu tadi ya kisah Nabi Syuaib. Coba Mas tadi tanya apa? Mas Reza? Yang tahu itu siapa? Yang tahu. Yang tahu. Ya kok bisa Nabi. lihat videonya itu? Oh, itu punya orang dari Yang tahu. YouTube. Yang tahu Nabi siapa? Yang tahu Nabi di Al-Quran ada toh. Jadi Nabi yang sebenarnya Nabi itu banyak ya. Nabi itu kalau nggak salah ada 140.000. Tapi ada ya Nabi itu jumlahnya semua itu ada sekitar 140.000. Tapi yang wajib kita imani ada 25. Nah, salah satunya adalah Nabi Syuaib. Nah, Nabi Syuaib ini salah satu nabi yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Nanti kalau anak-anak biasa baca Al-Quran nanti pasti sering kok dengar nama beliau, nama Nabi Syuaib disebutkan dalam Al-Quran. Oke, begini ya anak-anak. Jadi ada sebuah kisah tentang Nabi Syuaib dan tentu ini adalah asli ya. Dulu itu ada Nabi Syuaibnya, ada kaum Madiannya. Jadi karena oh ya sekarang Mas Eko mau tanya nih, kan tadi udah di video. Mas Eko mau tanya, penduduk Madian itu menyembah apa? Kawan. Mas Reza? Kawan. Pohon. Nama pohonnya? Kawan. Jawab enggak? Pohon. Ya. Jadi ini nama pohon yang disembah oleh penduduk Madian itu adalah pohon Aika. Kalau mau dicatat pohon Aika. Nah, pohon Aika itu disembah oleh para penduduk Madian. Kemudian karena penduduk Madian ini sudah musyrik, sudah menyembah kepada selain Allah, maka diutuslah oleh Allah seorang nabi namanya Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, Nabi Syuaib alaihissalam ini orangnya itu cara bicaranya itu tertata, cara bicaranya itu rapi sehingga dijuluki Khotibul Anbiya. Itu kalau anak-anak baca di LKS atau di buku cetak ada Khotibul Anbiya. Nabi Syuaib dijuluki sebagai Khotibul Anbiya. Nah, kemudian Mas Eko mau tanya, kan tadi sudah di setel video toh? Nah, salah satu kebiasaan buruk penduduk Madian selain menyembah pohon apa? Ya,
Mas Menipu. menipu. Mas Aiza menipu. Curang, betul. Ya, tiba. Curang, betul. Jadi nggak boleh ya kita itu dalam berdagang atau dalam hal apapun curang, termasuk ketika ujian nggak boleh curang. Lagi ujian tengah semester atau ujian akhir semester itu nggak boleh curang, tidak boleh mencontek ya, karena kecurangan itu dilarang oleh Allah. Nah, kemudian setelah itu Mas Eko mau tanya lagi nih. Mbak, langsung Mbak. Ayo duduk ya, duduk ya. Duduk Islami. Tepuk 1. Nah, ayo fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oh, nggak ada suaranya sih. Ayo, yang semangat ayo. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk tangan. Anak-anak, tadi Mas Eko kan sudah nyetel video. Nah, sekarang Mas Eko mau tanya lagi. Bentar. Mas Eko mau tanya lagi nih. Ada ini Pak. Oh, ya udah nggak usah. Jadi Mas Eko mau tanya lagi nih. Azab apa yang kamu berikan kepada kaum Madian? Ya Mbak. Oh, Bapak nih. Azab apa yang kamu berikan kepada kaum Madian karena tidak beriman kepada Allah? Ya, Mas. Hujan api. Oh, hujan api. Ada. Mau jadi kering. Terus Mas Arif. Musim kemarau. Musim kemarau. Mas Aiza. Panas. Panas. Lagi? Ya. Musim hujan. Hujan. Terus Tanah bergerak. Tanah bergerak. gempa. Gempa bu. Ya. Jadi penduduk Madian yang tetap tidak beriman. Halo, penduduk Islami. Tepuk 4. Tepuk 4. Konsentrasi. Nah, jadi kan penduduk Madian yang beriman kepada Nabi Syuaib itu sedikit ya. Penduduk Madian yang beriman kepada Nabi Syuaib kan sedikit. Nah, kebanyakan itu tetap tidak mau beriman kepada Allah. Nah, kemudian Nabi Syuaib diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kampung Madian. Nah, kemudian setelah ditinggalkan oleh Nabi Syuaib dan oleh pengikutnya, maka penduduk Madian yang durhaka dan tidak mau beriman kepada Allah ini diazab oleh Allah berupa musim kemarau, kemudian juga musim kemarau atau kering, terus setelah itu ada badai, ya, dan juga gempa bumi. Oke, anak-anak, duduk Islami. Tepuk 3. Nah, masih berani. Tepuk 3. Semangat. Semangat mulai. Yang terakhir, Mas Eko mau menyampaikan hal-hal yang dapat diteladani dari kisah Nabi Syuaib. Yang pertama, hal-hal yang dapat diteladani dari Nabi Syuaib. Yang pertama itu taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Yang kedua, bertawakal kepada Allah. Ya.
ini lagi. Iya. Habis sore lagi. Emang kalian biasa sekolah atau? Habis sore lagi kan? Setengah 12 jamnya. Habis sore lagi. Iya. Ya aku nawas sih kalau belum ya. Tapi jangan yang kayak gitu yang Kalau nawas asli. apa deh? Hah? Ya ada dong. Yang Mas. asli, yang asli. Yang asli kan udah zaman dulu bang. Ya. Ada dong. Yang tikungan itu. Ini Nabi Nuh. Nabi Nuh, iya Nabi Nuh. Ya. Yang membelah lautan aja. Ah, Nabi iya. Musa. Oke. Tapi ini pertemuan besok ya. Wah, banyak ya. Ya udah besok lagi. Besok lagi ya. Nonton lagi. Besok nonton lagi. Udah Abu Nawas ya. Abu Nawas loh. Mau. Ya, Abu Nawas deh, apa? Bonus. Bonus. Abu Nawas. Mana ya? Kucing. Abu Nawas. Cari Pak di kolom sosial. Jadi kalau masih besok lah. Yang menyinggung lewat. Mas, aku mau kerja dulu ya. Mau kerja dulu. Kami, kisah teladan Nabi Nuh. Abu Nawas. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tombol lonceng. Terima kasih. Selamat menonton. Abu Nawas, sandal ajaib. Matahari baru saja terbit, sinarnya belum begitu terang, sehingga suasana masih terlihat gelap. Sebagian orang masih terlelap dalam tidurnya. Sebagian lagi terlihat baru saja kembali dari masjid. Salah satunya adalah Abu Nawas. Dia berjalan dengan santai menuju ke rumahnya. Aku masih punya banyak waktu. Sebaiknya aku berkeliling dulu saja. Sementara itu, di salah satu sudut desa, terlihat sekelompok orang sedang menghias sebuah pohon besar. Cepat, lilitkan kain ini. Tunggu sebentar, aku sudah sibuk memasang bendera ini. Beberapa orang lainnya terlihat sibuk menata meja persembahan. Mereka menyajikan banyak sekali makanan lezat. Ini kartun apa? Tidak lama kemudian, pohon besar itu telah selesai dihias. Sebuah kain dililitkan pada batangnya. Meja persembahan telah selesai disiapkan dan orang-orang mulai duduk berjajar sambil melantunkan pujian. Tapi sayangnya, pujian itu tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kepada pohon besar itu. Pohon keramat yang agung, berikanlah kami kekayaan yang melimpah. Abu Nawas melihat kejadian tersebut. Dia menghela nafas panjang sambil berkata, Astagfirullahaladzim, mereka mengaku beriman kepada Allah, tapi masih saja melakukan perbuatan musyrik seperti itu. Masyarakat di desa itu memang masih percaya pada hal-hal ajaib yang jelas-jelas dosa. Mereka ingin kaya tetapi tidak mau bekerja. Ada pula yang menginginkan jabatan tinggi tanpa mau berusaha. Sesampainya di rumah, Abu Nawas termenung sendirian. Pikirannya masih sibuk dengan apa yang dilihatnya tadi. Aku ingin sekali memberikan pelajaran berharga pada para penduduk desa supaya mereka sadar bahwa tempat meminta segala sesuatu hanyalah kepada Allah, dan untuk mewujudkannya dibutuhkan usaha dan kerja keras.
ingin sekali membeli sandal tersebut. Dalam sekejap saja, lapak milik Abu Nawas ramai dikelilingi para pembeli. Mereka berdesak-desakan sambil memilih-milih sandal yang cocok. Mon, apakah benar sandal Jack ini yang benar gaya? Iya, sandal ini akan membuatmu yang awalnya tidak punya sama sekali menjadi punya. Memang sandal ajaib. Sandal-sandal Abu Nawas pun berhasil terjual tanpa sisa. Dan orang-orang yang membeli sandal itu terus saja memakainya setiap hari sambil berharap keajaiban datang. Apakah hari ini akan muncul keajaiban? Tanya salah satu penggembala domba. Dia hanya duduk bermalas-malasan sambil mengamati sandal miliknya. Dia sama sekali tidak memperhatikan para domba yang mulai berkeliaran ke segala arah. Terdengar teriakan domba dari arah yang sangat jauh. Penggembala itu segera berdiri dan mencari dari mana suara itu berasal. Aduh, gawat! Dombaku terjerat di pagar kebun anggur. Bagaimana bisa sampai di sana? Dia pun segera berlari melintasi padang anggur menuju ke arah perkebunan anggur tersebut. Si penggembala memeriksa seluruh tubuh domba miliknya. Syukurlah, meskipun terjerat pada pagar berduri, domba itu tidak terluka sama sekali. Sekarang tinggal mengeluarkannya saja. Dia berusaha melepaskan dombanya dengan gerakan lembut supaya si domba tidak kesakitan dan mengembik dengan suara keras. Aku harus berhati-hati. Jika sampai domba ini berteriak lagi, para penjaga kebun anggur pasti akan datang. Para penjaga kebun anggur itu memang terkenal galak. Mereka akan menghukum siapa saja yang ketahuan mendekati kebun anggur, apalagi mencuri buah anggur. Tapi doa dan harapan si penggembala tidak terkabul. Domba itu mengembik dengan suara yang sangat keras. Hei, apa yang kamu lakukan situ? Maaf tuan, domba saya tidak sengaja terjepit.
Ajaib. Hal